siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai terapan matematika bisnis ya, fungsi linear dan terapannya. Ini aplikasi berikutnya. Kita masuk ke pajak dan subsidi. Untuk pengaruh pajak dan subsidi, ini saya pikir sudah tahu ya, kalau pajak itu akan mengakibatkan harganya lebih mahal, sehingga kurva penawarannya bergeser ke kiri atas. Nah, ini ya kurvanya ya. Yang tadinya harganya P ini ada pajak naik jadi P aksen. Jadi kurva penawarannya akan bergeser ke kiri atas. Sedangkan pengaruh subsidi, tadinya harganya P, ada subsidi, jadi turun. Nah, jadi bergesernya ke kanan bawah. Pajak ini merupakan pungutannya, ada pajak langsung, ada tidak langsung. Nah, kita skip aja macam-macam pajak, ada pajak spesifik atau konstanta. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak atau T besar ini totalnya, teksnya ini total pajak dari produsen ditambah pajak dari konsumen. Pajak dari konsumen yang dibayarkan konsumen itu selisih harga sebelum dan setelah kena pajak. Jadi setelah kena pajak dengan aksen ini berapa dikurangi sebelum pajak, itu yang dibayar konsumen. Kemudian sisanya yang dibayar oleh produsen. Jadi T-nya tadi, totalnya pajak ini T-nya besar ini dikurangi T-nya konsumen, itu yang dibayar produsen. Kalau totalnya yang disetor oleh konsumen tinggal dikalikan dengan pajaknya konsumen dikali dengan kuantiti aksen, kuantiti setelah kena pajak. Kalau produsen ya kuantiti aksen dikali TP, yang diterima pemerintah Q aksen dikali teksnya T besar. Contohnya, ada fungsi permintaan. Nah, untuk catatan ya, jadi fungsi yang terpengaruh dengan pajak itu kan yang kena pajak itu dari harga jualnya. Jual itu dari penjualnya, dari suppliernya. Jadi yang terpengaruh ke pajak itu hanya fungsi penawaran saja, bukan permintaan ya. Jadi ini ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran. Jika dikenakan pajak tetap T-nya 3, maka tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Sebelum kena pajak seperti kemarin ya, fungsi permintaan sama dengan penawaran. Dari P-nya boleh, dari Q-nya boleh. Nah, ini kebetulan sama-sama P bisa kita substitusikan. Jadi 3Q, 3 plus Q-nya ini pindah ke P-nya di sini. Nah, ini ya. Ini seperti biasa, ini kalau ada Q ya sama Q, angka sama angka. Di 12-nya sebelah sini, kalau kita jadikan satu dengan angka yang ruas kiri, ruas kanan ini ya. 3-nya kan ini positif, pindah ke sini jadi negatif. Sama dengan Q-nya di sini tetap, kemudian Q yang di sini min 2Q pindah ke sini jadi plus 2Q. Jadi 1Q tambah 2Q, 3Q, 2 plus min 3, 9. Nah, artinya Q-nya 9 dibagi 3. Jadi Q-nya 3. Nah, setelah ketemu Q-nya, kita cari P-nya. Masuk ke sini boleh, ke sini boleh. Yang lebih kecil ya, 3 plus Q aja ya. 3 tambah 3, ketemunya 6. Jadi sebelum kena pajak, kuantitinya 3, price-nya 6. Setelah kena pajak, yang terpengaruh oleh pajak adalah fungsi penawaran. Nah, karena fungsi penawarannya tadi ini, P sama dengan 3 plus Q ditambah pajaknya tetap 3. Jadi sekarang fungsi penawarannya P sama dengan 6 tambah Q. Nah, ini fungsi penawaran yang baru, kita tinggal cari keseimbangan pasar setelah kena pajak, tinggal fungsi permintaan sama dengan penawaran yang baru, ini sama yang tadi ya cara mencarinya. 2Q pindah ke sini, jadi 2Q, yang di sini 2Q tambah Q. Yang di kiri 12, 6-nya pindah jadi min 6. 12 kurangi 6, 6. 2 tambah 1Q ya, 3Q. Jadi 6 dibagi 3 Q-nya ya, 2. Setelah pajak, Q-nya 2. P aksennya berapa? Tinggal masukkan ke sini atau ke sini. Ya, sederhana yang ini ya, 6 tambah Q, 6 tambah 2, 8. Nah, ini setelah kena pajak. Jadi sebelum kena pajak itu
kuantiti yang terjual 3, harganya 6. Setelah kena pajak, kuantitinya turun jadi 2, price-nya naik 8. Nah, gitu ya. Kita lihat ini selisihnya price setelah pajak 8, sebelum pajak 6. Nah, ada selisihnya 2 ya. Nah, 2 ini yang dibayar oleh konsumen karena harganya itu kan harga yang dibayar konsumen. Jadi, konsumen itu bayar pajaknya sebesar 8 dikurangi 6. Jadi 2 ya. Karena pajaknya totalnya 3 tadi ini. Nah, berarti yang dibayar konsumen 2, yang dibayar pemerintah, dibayar oleh produsen 3 kurangi 2, 1. Ini ya. Jadi total pajak yang diterima, yang ditanggung oleh konsumen dan produsen ya, dikali Q aksennya. Tadi Q aksennya kan 2, tinggal 2 dikali 1 dan 2 kali 2. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Yang diterima pemerintah 2 dikali totalnya pajak tetap 3 ya, atau dari sini juga boleh. Total pajaknya produsen ditambah totalnya pajak dibayarkan oleh konsumen, sama aja. Ini pajak yang tetap. Gambar grafiknya seperti biasa ya, kalau garis itu kita perlu 2 titik. Kita punya titik ini salah satu. Nah, ini kita punya titik 6 dan 3, 8 dan 2. 6, 3 ini dilewati oleh 2 persamaan ini sama ini. Nah, ini yang permintaan 12 min 2G, penawaran 13G. Kita tinggal 1 titik lagi ya, karena sudah punya 1 titik, tinggal 1 lagi. Nah, sembarang mau titik yang gampang, boleh pakai angka berapa yang gampang. Misalnya kita pakai kalau di sini P-nya fungsi permintaan dulu ya. Yang gampang Q-nya 0 ya. Kalau Q-nya 0, P-nya 12 ya. 12 kurangi 0, 12 ya. Kalau di sini kita masukkan misalnya berapa? Q-nya 0 ya, P-nya berarti 3. Jadi fungsi penawarannya nanti lewat permintaan dulu ya, 12 0. Price-nya 12, Q-nya 0. Kita cek fungsinya 12 0. P-nya 12, Q-nya 0. Nah, ini yang Q-nya 0, P-nya ini yang 12. Ini titiknya, fungsi permintaan tadi ya. Yang ini. Nah, ini yang fungsi permintaan tadi sama titik kesimpulan pasar tadi 8 berapa tadi? 63 ya, 63. Yang sebelum kena pajak dulu 63. Jadi lewat ini dan titiknya ini 63. Price-nya 6, kuantitinya 3 ya. Jadi ini harusnya 2-nya titik di sini, ini 3-nya di sini, 6-nya di sini ya. Jadi 3 G-nya, P-nya 6. Nah, di sini. 2 titik ini tinggal dihubungkan ya, 3 garis dari ujung tadi ini 3 garis ke bawah sampai menyentuh sumbu G. Ini fungsi permintaan. Kemudian fungsi penawaran tadi kita sudah ada 2 titik. Ini P-nya 30. Ini ya, 30 dengan 63. Kita lihat P-nya 30, 63. P-nya dari 3, Q-nya 0 ya, ini ya. Ini tadi yang 6 sama 3 ini. Nah, kita garis. Nah, kalau ini kan tak terhingga, jadi secukupnya. Ini fungsi penawaran sebelum kena pajak. Setelah kena pajak, fungsi penawarannya tambah sama 3 ini tadi. 6 tambah Q tadinya, ini fungsi penawaran setelah kena pajak. Nah, kalau ini gambarnya tinggal, ini ada titik 182 ini ya. Tinggal satu lagi titiknya. Misalnya kalau Q-nya 0, berarti kan P-nya 6 ya. 60 dengan 82. Kita lihat fungsi penawaran yang baru. Price-nya 6, Q-nya 0 ini ya. Dengan 82 ini ya. Nah, ini tinggal digaris. Nah, ini yang sudah setelah kena pajak, ini sebelum kena pajak. Ini fungsi permintaannya. Ini cara menggambar grafiknya. Berikutnya fungsi untuk pajak persentase. Pajak yang proporsional ini pakainya persen. Jadi yang dibayar ini ditulis sebagai harga sebelum pajak ditambah T persennya dari harganya. Nah, artinya misalnya harga fungsi penawarannya ini sama dengan tadi ya, yang terpengaruh fungsi penawarannya. Jadi fungsi penawaran yang baru ini nanti P aksennya yang tadinya FG ditambah T persen dari
FG. Nah, FG itu artinya 1 kali FG. 1 itu artinya 100% kan? 100%-nya FG tambah T persennya FG. Nah, berarti T persen ditambah 100% ya, kali FG ya. Nah, ini jadi 100 plus T persen FG. Jadi, fungsi penawaran setelah pajak, ini kalau tadi hanya ditambah pajaknya, kalau yang persentase 100 plus T persen fungsi P-nya. Kemudian pajak per unitnya setelah kena pajak ini, rumusnya T persen dibagi 100 plus T persen price aksennya. Kita lihat contoh soalnya. Fungsi permintaan penawaran, jika pajak proporsional 20%, maka seimbang pasarnya berapa ya? Kalau sebelum pajak seperti tadi, fungsi permintaan sama dengan penawaran. Nah, disama dengan K, ini sama-sama P, ini tinggal disubstitusikan. Dihitung nilai P dan Q-nya. Nah, ini sudah ada ini ya, fungsi penawaran dan fungsi permintaannya disubstitusikan P-nya, kemudian dihitung Q-nya pindah ke sini, ini yang min setengah tambah 2 ya. Jadi 2 setengah itu 5/2 Q, ya kan? 8 kurangi 2 itu 6. Jadi Q-nya ini dikali 5/2 sama dengan 6. Berarti kalau Q-nya mau dicari sendiri, 5/2 pindah ke sini. Nah, jadi ini dikali 5/2, pindahnya jadi dibagi 5/2 atau dikali dibalik. 6 dikali 2/5. 6 dikali 2/5 itu 12/5. 12/5 itu 2,4. Nah, ini 2,4. P-nya berapa? Masuk ke sini boleh, ke sini boleh. 2,4 kalau dikali setengah ya, 1,2 ya. 8 kurangi 1,2, 6,8. Jadi sebelum pajak price-nya 6,8, Q-nya 2,4. Nah, ini. Setelah kena pajak, fungsi penawarannya berubah menjadi 100 plus T fungsi P-nya tadi. Nah, ini ya. 100 plus T persen dari price-nya semula. Jadi karena tadi T-nya 20%, jadi sekarang fungsi penawarannya ini, fungsi penawaran yang ini ya, itu berarti 100 plus 20%. 120% ya. 120% dari fungsi P-nya. 120% itu kan 120 per 100. Atau 1,2 sama aja ya. 1,2 dikali fungsi penawarannya 2 plus 2Q. Nah, jadinya ini. 2,4 plus 2,4Q. Jadi sekarang fungsi penawarannya ganti ini, disama dengankan fungsi permintaan. Nah, ini dihitung, Q-nya ketemunya sekian, P-nya sekian. Jadi setelah kena pajak, price-nya sekian, Q-nya sekian. Jadi sebelum pajak ini 6,8, setelah pajak harganya 7,03, lebih tinggi ya. Sebelum pajak 2,4 kuantiti yang terjual, setelah kena pajak 1,93, lebih rendah. Kita hitung pajaknya masing-masing konsumen dan produsen. Kita lihat ini 6,8, 7,03 ya, jadi ada selisihnya yang dibayar konsumen. Nah, kita hitung pajaknya dulu ya, gambarnya nanti. Jadi pajak per unitnya T persen per 100 plus T persen, ini pajak per unitnya. Jadi kalau tadi kan pajak tetap T-nya berapa, jadi dibagi sama konsumen sama produsen ya. Nah, kalau ini persennya kan berapanya belum ada ya, jadi kita hitung dulu. Jadi T persen tadi 20%, 100 plus T-nya 120% atau 1,2 ya. P aksennya tadi kan ketemunya 7,03 ya. Ini ya, 7,03 ya. Nah, kemudian kita hitung dikalikan ketemunya 1,17. 1,17 ini total pajaknya per unitnya ya. Nah, kemudian yang sama dengan tadi, yang ditanggung konsumen pajaknya, selisih harganya. Selisih harga setelah pajak 7,03, sebelum pajak 0,8 ya. Artinya dikurangi ketemunya 0,23 ini selisih pajaknya, selisih harganya adalah pajak yang dibayar konsumen. Nah, produsennya berapa? Tinggal sisanya. Jadi total pajak per unitnya ini
1,17 dikurangi 0,23. Nah, ini ketemunya pajak yang dibayar oleh produsen. Atau produsennya dicari dengan mensubstitusikan key aksennya ke dalam fungsi penawarannya. Nah, sama aja. Berikutnya total pajak yang dianggung oleh masing-masing konsumen produsen, ya tinggal dikali kuantiti aksen. Key aksennya tadi 1,93 ya. Pajaknya konsumen produsen ini, konsumen ini. Nah, tinggal dikalikan masing-masing. Yang diterima pemerintah dari TK ditambah TP boleh, atau ini totalnya dikali kuantitinya aksen. Ini tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau pajak yang persentase ini yang dibayar konsumen 0,23, produsennya 0,94, lebih besar yang dibayar oleh produsen. Tapi kalau pajak tetap tadi yang lebih besar pajak yang dibayar oleh konsumen. Nah, coba kita lihat tadi yang pajak tetap yang dibayarkan oleh konsumen dan produsen. Nih ya, produsennya 2, konsumennya 4. Lebih besar yang dibayarkan oleh konsumen ya, lebih besar konsumen. Kebalikan kalau pajak proporsional yang lebih banyak menanggung pajaknya adalah produsennya, bukan konsumennya ya. Nah, ini ya. Jadi lebih besar produsennya. Kalau gambarnya sama dengan tadi, artinya kita perlu 2 titik. Ini titik keseimbangan pasar sebelum pajak, ini setelah pajak, ini fungsi permintaan, ini permintaan sebelum pajak, ini permintaan ini penawaran sebelum pajak, penawaran setelah pajak. Ini yang permintaan. Tinggal kita ambil satu titik ya, kita sudah punya titik ini. Nah, ini tadi yang penawaran ya. Ini penawaran, ini permintaan. Kalau permintaan ini dari 8-setengah Q-nya kita ambil 0 ya, berarti P-nya. Kalau ini fungsi penawarannya, permintaan ya. Ini P-Q, kalau Q-nya 0, kan P-nya 8. Ya. Jadi fungsi permintaannya lewat 80 dengan 6,8, 2,4. Kita cek 80. Ini ya, P-nya 8, Q-nya 0 dengan 2,4, 6,8 titik ini. Garis, ini fungsi permintaan. Fungsi penawarannya yang ini kalau ini fungsi penawarannya ya. Kalau Q-nya 0, kalau Q-nya 0 kan berarti P-nya 2. Nah, berarti lewat 20. P-nya 2, ini ya, Q-nya 0. Ini 2 di sini. Nah, di sini dan titik keseimbangan tadi. Nah, tinggal digaris. Ini fungsi penawaran sebelum pajak. Setelah pajak fungsi penawarannya jadi ini 2,4 plus 2,4 Q ya. Nah, ini kalau Q-nya 0, berarti P-nya 2,4 ya. 2,4,0 dan titik ini. 2,4, ini 2,4,0 dan titik ini 1,93, 7,03 tadi ya, yang seimbangan pasar setelah kena pajak. Nah, tinggal ini sama ini digaris. Nah, sudah. Ini menggambarnya sudah, menghitungnya sudah. Berikutnya subsidi. Subsidi ini bantuan dari pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan lebih murah tentunya ya. Ini sama dengan tadi yang terpengaruh fungsi penawaran. Ya, jadi akan mengubah fungsi penawaran. Karena fungsi penawaran berubah, maka keseimbangan pasar juga berubah. Jika fungsi penawarannya ini ada subsidi sebesar S, nah, maka fungsinya sekarang dikurangi S. Jadi price-nya berkurang S. Ini kalau subsidi ya. Contohnya, fungsi penawaran permintaan seperti ini. Jika ada subsidi 2, maka sebelum sudah pajak, sudah subsidi berapa? Sebelum subsidi, ini permintaannya, ini penawarannya ya. Nah, ini tinggal sebelum subsidi, keseimbangan pasarnya sama dengan tadi, disamakan, P-nya ini sama dengan ini ya. Fungsi permintaan sama dengan penawaran. Tinggal disubstitusikan, jadi 4 plus 2Q sama dengan 10-setengah Q. Dicari Q-nya berapa, P-nya berapa. Ini ya.
Nah, ini sama yang tadi nih, setengah Q-nya pindah ke sini, jadi 2 plus setengah, 2,5 Q ya, atau 5/2 Q. Kemudian 10 dikurangi 4, 6. Jadi Q-nya 6 dikali, ini dibalik ya, 2/5. 2,4, masukkan ke sini boleh ya, ketemu price-nya 8,8. Ini sebelum subsidi. Setelah subsidi, fungsi penawarannya berkurang sebesar subsidinya. Jadi tadinya fungsi penawarannya ini dikurangi subsidinya. Jadi sekarang subsidinya 4 min 2 jadi 2 plus 2 Q. Nah, ini fungsi penawaran yang baru sama dengan fungsi yang permintaan tadi. Nah, tinggal dihitung ini Q-nya ketemunya ini. Jadi sekarang setelah subsidi harganya mestinya berkurang ya. Tadi 8,8, setelah kena subsidi 2, harganya sekarang 8,4. Nah, jadi kuantitinya tadinya 2,4, sekarang 3,2. Naik ya. Kalau digambar kita tinggal satu titik ya. Ini fungsi permintaan, ini penawaran tadi. Jadi kalau permintaan ini kita perlu satu titik lagi, ambil Q-nya 0 aja yang gampang ya. Q-nya 0, P-nya berarti 10. Kalau yang penawaran ini kalau Q-nya 0, berarti price-nya 4. Nah, jadi fungsi permintaannya 10 0 dengan 8,8 2,4. Nah, ini 10 0 2, berapa tadi? 88 sama 2,4 ini ya. Nah, ini fungsi permintaannya. Ini fungsi penawarannya sebelum subsidi tadi ini lewat 40 dengan 88 2,4. 40 price-nya 40, ini 4 ya. 40 dengan tadi ini 2,4 8,8, ini tinggal digaris. Subsidi ini sebelum subsidi fungsi penawarannya, setelah subsidi fungsi penawarannya jadi 2 plus 2 Q. Nah, ini sudah ada titik ini di sini 8,4 3,2, tinggal ini titik satu lagi. Kalau Q-nya 0 berarti P-nya price-nya 2 ya, 20 dengan 8,4 3,2. 20 kita cek di sini 20. Ini 3,2 8,4. Nah, tinggal digaris. Nah, ini fungsi setelah subsidi. Fungsi penawaran setelah subsidi. Nah, demikian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.